Kita pujikan, jadikan kami alat-Mu Tuhan. Karena kita rindu bahwa di tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Bukan di tempat ini aja, di dalam hati kita penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Kami berkumpul Tuhan, kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Kami undang saudara kasih untuk bangkit berdiri. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Amin. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus,
Bapa, kami membalas kasih-Mu Tuhan. Kami hanya dapat memuji menyembah Engkau. Kami hanya memberikan hati yang rindu kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, bahwa Engkau sudah memberikan kami hati yang penuh sukacita. Dan kami percaya Tuhan, api kemuliaan-Mu turun di dalam tempat ini ya Bapa. Demikian juga api kemuliaan-Mu Tuhan turun di dalam hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Terima kasih. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Haleluya. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, sampai seluruh negeri ini Tuhan, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Amin. Beri sorak-sorak yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. 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 Amin. Ada sukacita saudara kasih? Haleluya. Masih kuat berdiri saudara? Haleluya. Kita mau bersorak-sorak bagi Allah kita, karena Dialah Allah yang benar. Oh, gunung batuku dan kota bentengku tak akan ragu. Jamin hidupku, Kau keselamatan
Yesus Kristus, Allah yang dahsyat. Kalau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, haleluya. Beri sorak-sorak yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Kita akan kembali saudara kasih. Luar biasa. Kita menyembah Allah yang benar, bukan Allah yang salah. Dialah Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Baik saudara kasih, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang memberikan perubahan dalam kehidupan kita. Kita dahulu cara yang lama, saat kita mendengarkan firman Tuhan, bahwa hidup kita mempunyai cara yang baru, hidup di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam
pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar. Kami undang saudara kasih untuk bangkit berdiri. Bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah. Doa firman Tuhan dan penyampaian firman Tuhan kami serahkan pada hambanya Bapak Pendeta Yonatan Octavius. Waktu dan tempat kami persilakan. Selami bagiku sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh datang kepadamu di tempat ini. Kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Karena kami tahu Tuhan, Kau Allah yang suka dipuja, Allah yang suka disembah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang luar biasa. Kau berikan kami kekuatan, kesehatan untuk boleh hadir dalam ibadah kami. Kiranya Engkau boleh disukakan dengan puji-pujian kami, boleh disukakan dengan penyembahan kami, hidup kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani, pakai mereka dengan dahsyat, dengan luar biasa di hari-hari mendatang. Dan sebentar kali akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Ini hamba-Mu yang penuh kelemahan, kekurangan, keterbatasan. Kiranya Allah Roh Kudus akan berbicara buat kami semuanya. Berbicara Tuhan Yesus, berbicaralah. Kami siap untuk mendengar, kami siap untuk mendapatkan kekuatan dari firman-Mu. Dan terima kasih, berkenalah Bapa di sorga, urapi kami Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai kami semuanya. Dan kita semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat ibadah. Senang sekali saya boleh pertama kali ibadah onsite bersama saudara. Sepanjang tahun kemarin saya sering di dalam online ya. Hari ini firman Tuhan akan berbicara kepada kita tentang penyertaan Roh Kudus. Ingat ya, minggu kemarin, minggu pertama kita memperingati Pentakosta. Dan itu sebabnya hari ini kita mau melihat ya bagaimana pekerjaan Roh Kudus sesudah hari Pentakosta. Kita akan membaca nas kita dari Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai ke-8 ada di slide. Mari kita baca sama-sama ya. 2, 3. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk minta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam
bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia minta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Amin. Seperti saya katakan kepada saudara dalam pendahuluan ya, kenapa ini disebut penyertaan Roh Kudus? Ingat ya, Kisah Rasul pasal pertama, Tuhan Yesus naik ke sorga. Dia berkata, Roh Kudus akan turun ke atas kamu dan kamu akan menerima kuasa supaya menjadi saksi. Pasal 2 Kisah Rasul membicarakan Pentakosta yang kita peringati kemarin, minggu pertama itu. Dan pasal 3 ini masih tetap pekerjaan Roh Kudus. Kenapa? Karena Tuhan berkatakan disuruh jadi saksi di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ujung bumi. Nah, pasal 2 sampai pasal 6 itu murid-murid menjadi saksi di Yerusalem. Dan ini pasal 3. Ini pekerjaan Roh Kudus. Nah, bagian yang pertama di slide berikutnya, kita baca lagi ya, ayat yang pertama. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Nah, poin yang pertama yang kita pelajari hari ini apa penyertaan Roh Kudus? Roh Kudus itu memimpin orang percaya. Jadi Roh Kudus itu memimpin orang percaya, itu di slide berikutnya. Nah, ingat ya, Roh Kudus pemimpin orang percaya ke dalam seluruh kebenaran. Dan kita paham ya, saudara dan saya orang yang percaya, Roh Kudus diam di dalam kita. Dan dia suka memperingatkan kita akan sesuatu. Kita butuh tuntutan Roh Kudus untuk mengambil keputusan dalam hidup ini. Nah, ini sama persis. Petrus dan Yohanes jadi pimpin apa? Dipimpin untuk rajin beribadah. Coba slide berikutnya ini, slide-nya ya. Coba lihat ya, catatan doa dari orang Yahudi itu 3 kali. Slide berikutnya. Nah, catatan doa orang Yahudi. Nah, saudara lihat ya. Ingat, orang Yahudi, ingat, saudara mesti ngerti ya. Orang Yohanes dan Petrus, mereka orang Yahudi, masih agama Yahudi. Tapi mereka mereka sebagai alat Tuhan untuk mendirikan gereja. Tapi latar belakang Yahudi mereka masih ada. Nah, Roh Kudus itu memimpin apa? Memimpin orang percaya untuk apa? Rajin beribadah, rajin berdoa, rajin sembahyang. Saudara, kalau saudara jadi orang Yahudi, kalau saudara lihat di sini ya, jam 9 masih datang. Agak susah lagi ya. Kayak gini, bait Allah itu di tempat yang lebih tinggi. Jadi andai kata ini kota Yerusalem, bait Allah itu ada bukit namanya Bukit Muria, tempat Ishak dipersembahkan itu. Jadi orang harus mendaki naik di situ. Jam 9 namanya bahasa Ibrani Syaharit ya, doa pagi. Jam 12 Minha. Lalu jam 3 sore Ma'arib. Nah, ingat ya, bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu dekat. Makanya dalam bahasa Arab namanya Maghrib, Ma'arib, seperti itu. Nah, di abad kedua, ingat ya, orang Kristen makin berkembang. Dan orang Kristen kalau di abad kedua itu biasanya orang Kristen ortodok. Orang Yahudi doanya 3 kali sehari. Tapi orang Kristen di abad kedua, ketiga, keempat, kelima, doanya 7 kali satu hari. Gimana saudara? Bisa nggak kita ke gereja 7 kali sehari? Nah, kalau kita tinggal misalnya Yerusalem ini kota Surabaya, saudara yang di Surabaya harus sehari 7 kali
Kalau sudah orang yang saleh untuk beribadah. Wah, itu sulit sekali itu. Dan apa ya, bagi orang Yahudi dan orang Kristen Ortodok, lebih tinggi orang Ortodok, karena mereka punya kebiasaan 7 kali itu. Dalam bahasa Arab namanya disebut idana selota. Idana selota. Makanya selota itu di dalam bahasa infleksi apa ya, di serap bahasa Arab muncul kata apa, salat, sholawat seperti itu. Oke, seperti ini ya. Orang Kristen abad kedua, doa pagi itu namanya Gallicantu. Gallicantu itu bahasa Latin untuk ayam berkokok. Ingat, Petrus menyangkali Yesus pada subuh. Nah, itu sebabnya orang Kristen lalu menandai doa yang pertama itu Gallicantu, doa subuh. Lalu doa kedua, doa pagi, bangun pagi harus menyucikan diri. Lalu doa ketiga sama seperti orang Yahudi. Doa pagi itu jam 9. Nah, kalau misalnya bapak-bapak kerja, tidak di rumah, disuruh doa dalam hati. Tapi orang yang berada di rumah harus ada doa, ada nyanyi. Wow. Yang keempat, doanya jam 12. Apa itu? Mengingat Yesus disalib. Lalu jam 3 mengingat darah mengucur dan air mengucur dari lambungnya. Doa ke-6, doa senja. Kenapa? Karena Yesus dikubur. Doa terakhir, doa malam, doa penutup. Dan saudara tahu ya, orang Kristen Ortodok yang kalau di Indonesia ini banyak ya, Ortodok Syria, Ortodok Yunani, ada gereja-gereja yang di Surabaya ini. Ada beberapa yang masih mengaku masih melakukannya. Nah, untungnya kita ini orang GPT ya, Gereja Pantekosta Tabernakel. Kita bukan orang ortodok. Orang ortodok diharapkan berdoa 7 kali. Tapi sederhana buat kita, poin kita hari ini adalah apa? Penyertaan Roh Kudus. Dia memimpin kita, memperingatkan kita akan jam-jam doa kita, jam-jam ibadah kita. Masih ingat selama 2 tahun pandemi, tiap hari Minggu saudara ibadah enggak? Nah, seperti itu. Kadang-kadang kita keras kepala kan. Kalau Roh Kudus ingatkan kita, ayo bangun, ayo kebaktian. Bisa siang kok, bisa malam kok, bisa besok. Oke, saya kasih ilustrasi. Hari Minggu ada 2 orang sahabat, ya, sama-sama anak Tuhan. Bilang sehari sebelumnya, hari Minggu ini kita mancing yuk. Yang agak rohani temannya, jangan, hari Minggu itu kebaktian. Satu temannya yang kurang rohani, sudahlah bolos sekali-sekali nggak apa-apa. Akhirnya mereka Minggu pagi subuh sudah berangkat keluar, lalu pergi ke laut menyewa kapal, lalu mulai memancing dari subuh itu sampai jam 12, jam 2, jam 3. 2 jagoan mancing ini tidak dapat ikan. Lalu yang agak rohani itu berkata begini, bro, kita tidak diberkati hari ini, gak dapat iwak belas, kita gak dapat ikan belas, karena kita bolos ke gereja, bro. Nah, yang gak rohani ini ngomong gini, lo gini bro, walaupun kita gak mancing hari ini, aku pasti gak ke gereja. Loh, kenapa? Lah, istriku sakit. Paham gak saudara ya? Istri sakit bisa ditinggal mancing. Tapi kalau istri sakit ditinggal ke gereja bisa enggak? Ada banyak orang punya alasan kan, tidak mau ke gereja karena banyak alasan seperti itu. Oke, slide berikutnya kita baca lagi ya. Kisah Rasul pasal 3 ayat yang pertama, ayo kita baca 2, 3. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Nah, kata naiklah itu dalam bahasa Yunaninya itu dipakai tensisnya itu imperfect. Imperfect itu berarti gini, dulu dilakukan, dulu mereka rajin naik untuk beribadah, sekarang mereka rajin, tapi nanti juga mereka rajin.
Nah itu tidak kelihatan dalam bahasa Indonesia ya, dalam Alkitab kita. Nah itu, ingat, hal yang paling sulit dalam kehidupan kita, ketika Roh Kudus memimpin, seringkali kita suka membantah sama Roh Kudus. Ya aku kan manusia kan, ya punya kelemahan seperti itu. Slide berikutnya, saya mau tunjukkan beratnya orang Kristen. Nah ini, pada masa itu. Jadi kalau saudara jadi orang Kristen pada abad pertama, pada zaman Kisah Rasul ini mereka ibadah itu seperti ini. Yang pertama, ingat ya, kita bahas sudah. Sehari 3 kali mereka mesti berdoa ke Bait Allah. Kalau di kota Yerusalem harus pergi Bait Allah. Kalau mereka di luar kota, ke sinagog. Tahu, sehari 3 kali. Saudara mungkin berpikir, siapa yang melakukannya? Daniel di Perjanjian Lama. Suka baca Alkitab Perjanjian Baru? Hana, Simeon. Sekarang kita baca rasul-rasul. Sehari 3 kali mereka berdoa. Nah yang paling berat adalah, karena mereka orang Yahudi, masih punya latar belakang agama Yahudi, makanya tiap Sabtu orang Israel ibadahnya Sabtu. Kenapa hari Sabat itu hari Sabtu ya? Ibadahnya ke sinagog, ke tempat ibadah orang Yahudi. Nah tapi karena mereka sekarang jadi Kristen, mau tidak mau hari Minggu kebaktian lagi. Nah kenapa orang Kristen ibadahnya hari Minggu? Karena Yesus bangkit pada hari Minggu. Makanya orang Kristen merubah ibadah hari Minggu, nggak ikut lagi orang Yahudi. Makanya murid-murid orang Kristen pada masa itu, Sabtu kebaktian, Minggu kebaktian lagi. Nah, gereja kita ini ibadah masih sekali ya. Kalau gereja 2 kali gimana ibadah Minggu 2 kali? Nah, kalau saudara orang-orang yang melayani kadang-kadang dituntut komitmen. Pelayanan 2 kali pagi sore. Nah itu sama persis seperti ini ya. Belum lagi yang nomor 4. Ada hari raya keagamaan. Nah itu namanya Ibraninya hak. Makanya dalam bahasa Ibrani haj. Bahasa Arabnya art. Hampir sama seperti orang pergi naik haji ya. Itu dari kata hak Ibrani seperti ini. Yang paling berat nomor 4 buat kita sekarang. Kenapa? Hari libur itu halan-halan saudara. Betul ya? Kalau hari libur kita pasti jalan-jalan. Betul nggak ya? Ojo bikin acara apa sih? Prei-preian kok ngajak acara wis. Gak nganggur iki rek, seneng-seneng. Oke. Saudara bisa membayangkan di tengah-tengah kondisi keadaan yang seperti itu, orang Kristen yang punya latar belakang agama Yahudi harus melakukan 4 ibadah yang seperti ini. Nah, baru tahun 70 ketika Bait Allah dihancurkan, orang Yahudi melembagakan aturan. Hanya khusus orang Yahudi yang boleh ke sinagog. Karena mereka berkata, mereka bikin sumpah, Yesus itu bukan Mesias. Siapa yang mengaku Yesus sebagai Mesias tidak boleh masuk sinagog, dibatasin. Nah semenjak itu, yang nomor 2 tidak dilakukan orang Kristen. Tapi nomor 1 dirubah jadi 7 kali pada masa itu. Sampai abad ke-5. Ingat ya, Roh Kudus itu memimpin saudara dan saya supaya kita memiliki hidup rohani yang baik. Amin. Jangan anggap ibadah itu beban. Enggak. Roh Kudus itu memimpin saudara untuk bisa paham ya hidup rohani saudara. Saya kasih ilustrasi lagi. Ada pendeta hamba Tuhan namanya Alfaso. Ya, kalau dengar namanya pasti tahu ya, hamba Tuhan dari Timur Tengah. Dia seorang gembala yang di gerejanya ada satu jemaat yang hobinya kalau dengar khotbah masih gini. Ngantuk. Siapapun yang khotbah, gembalanya khotbah, pendeta tamu khotbah, pendeta enak khotbah, pendeta terkenal khotbah,
mesti tidur. Oh, di sini tidak ada, baik-baik semuanya, amin. Nah, lalu jadi waktu tengah-tengah kebaktian biasa, bapak ini mesti sampai tekuk-tekuk gitu saudara ya. Mungkin campur ngeces gitu ya, tes gitu ya. Lalu tengah-tengah khotbah pendeta gembalanya tiba-tiba lampu mati. Tidak seperti kita ya, tempat kita ini kan terang ya. Itu tempatnya gelap, tertutup. Lampu mati, mic mati, AC mati, semua mati. Wah, jemaatnya agak panik. Bapak yang tidur ini masih ngetek-tekuk gini. Jadi pendetanya kasih saya teruskan khotbah, semua tenang. Tidak pakai catatan, tidak kelihatan, semuanya mati. Sampai mau menjelang akhir kebaktian, khotbah. Ingat ya, kalau sudah lampu mati kan biasanya panas sumuk ya. Kipas-kipas itu. Bapak ini mulai keringetan, mulai melek itu. Waktu melek, dia lihat, dia buka mata, kok peteng, kok gelap. Karena mau mati kan, dia kan nggak tahu. Tapi dia dengar pendeta khotbah. Wow. Dia mulai panik, dia pegang sebelah kanannya. Tuh, istrinya masih ada. Dia pegang sebelah kiri. Anaknya masih ada. Dengar suara pendeta tapi tidak ketok apa-apa. Langsung dia berdiri. Tuhan Yesus ampuni saya. 3 kali. Tuhan Yesus ampuni saya jadi buta. Pada lampu mati, satu gereja semua ketawa saudara. Tidak ada yang seperti gitu ya di sini ya, puji Tuhan ya. Ingat ya, ibadah itu bukan beban buat kita. Amin. Poin yang kedua, poin yang terakhir. Ayat yang ke-6, slide berikutnya kita baca ya. Ayat yang ke-6. Oke. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Poin yang kedua adalah Roh Kudus memberi kuasa. Baca sama-sama 2, 3. Roh Kudus memberi kuasa orang percaya. Ini yang luar biasa ya. Roh Kudus itu memampukan orang-orang biasa. Bisa bayangkan, siapa Petrus? Nelayan. Siapa Yohanes? Nelayan. Siapa murid yang lain? Oh, juru hitung. Orang tukang pajak. Kelompok orang biasa. Tapi mereka sesudah Pentakosta dipimpin Roh Kudus, sekarang diberi kuasa sama Roh Kudus. Pasal 2, mereka berbahasa lidah. Ya. Lalu bisa memenangkan 3.000 orang. Gereja mulai terbentuk, dilahirkan. Dan makanya pasal 3 masih on fire, masih semangat. Petrus dan Yohanes. Saya membayangkan ini minggu pertama, minggu kedua hampir seperti kita ya, modelnya urutannya seperti itu. Datang ke bait Allah. Kenapa? Roh Kudus yang mimpin diketemukan sama orang yang lumpuh sejak lahir. Mujizatnya keren. Petrus pegang dalam nama Yesus, orang itu berdiri. Apa tidak keren saudara? Siapa yang melakukan? Petrus. Wow. Saya membayangkan ya, kalau saya bisa melakukan seperti Petrus, mungkin seminggu sekali ibadah KKR ya, supaya banyak orang di Jawa disembuhkan Tuhan. Mungkin saya rajin ke rumah sakit. Ditanya orang, Pak ngapain ke rumah sakit? Mengosongkan rumah sakit. Keren gitu saudara ya. Tapi bukan karunia saya. Saya dapat Tuhan karunia jadi gembala, jadi pengajar. Pertanyaannya, kenapa si Roh Kudus memberikan kuasa? Slide berikutnya. Untuk pembuktian rasul-rasul di gereja. Ayo kita baca. 2 Korintus 12 ayat 12. 2, 3. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Ingat, waktu itu orang Yahudi nggak percaya Yesus.
Makanya mereka bunuh. Sekarang Yesus naik ke sorga, murid-murid dikasih tugas memberitakan Injil seperti pujian pertama yang pertama tadi itu. Mereka minta tanda. Yesus saja buat berapa kali mujizat, datang sama Yesus, apa buktinya? Apa tandanya? Kenapa Roh Kudus kasih tanda? Ingat ya, laki-laki ini pengemis, pengunjung tetap di tempat yang sama. Saya kasih gambaran ya. Nggak ada pintu. Oh, ada pintu samping di sini. Nah, ke bait Allah ini misalnya, kalau sudah tahu belajar tabernakel ya, ini ruangan maha suci, lalu ruangan suci, lalu halaman. Nah, ke bait Allah pada masa abad pertama pintunya ada 2. Itu di depan sana tuh namanya pintu gerbang indah. Nah, ada pintu samping namanya pintu gerbang Hulda. Jadi orang Israel itu bisa lewat 2 tempat. Dan orang ini dia suka nongkrong di pintu gerbang indah. Petrus bisa lewat pintu gerbang Hulda dari samping, itu jalan dari bawah naik ke atas, atau pintu di depan sana, pintu gerbang Hulda. Dan ingat, dia selalu diusung di situ. Lokasinya tidak berubah, dia selalu diusung dan pekerjaannya tetap mengemis. Semua orang hafal, semua orang tahu, dan itulah sebabnya kenapa Roh Kudus kasih kuasa. Dan ingat ya, saudara dan saya juga punya kuasa dari Tuhan. Amin. Dengar, ini pengalaman saya ya. Jadi kalau misalnya ada jemaah, kebetulan ada jemaat ya, dia sudah 9 tahun tidak ke gereja, lalu ke gereja dan punya suami sakit. Nah, suami sakit itu bukan orang percaya ya, minta saya, Pak didoakan Pak suami saya. Wah, itu kesempatan itu. Cerita tentang Yesus. 1 jam kemudian terima Yesus. Dokter berkata umurnya tinggal 1 bulan 2 bulan. Kankernya sudah terminal. Saya berkata Tuhan Yesus bisa sembuhkan. Tapi kuncinya satu, harus percaya Yesus. 9 tahun 10 tahun masih di gereja sampai sekarang, pelayanan gereja. Puji Tuhan enggak? Kenapa? Yonatan enggak. Itu kuasa dari Roh Kudus. Amin. Saudara dan saya dikasih Tuhan kuasa yang sama. Amin. Jadi kalau ada orang sakit, iso gak yo? Ojo gak yakin saudara ya. Roh Kudus memberi kuasa orang percaya. Amin. Dan ingat, ayo kita baca lagi slide berikutnya. Ini yang saya suka. 2 slide berikutnya. Oke, kita ulangi lagi. 2, 3. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Gini saudara, kita terbiasa doa dalam nama Yesus. Wis hafal kita. Bahasa Surabayanya segojangan ya. Tapi ingat loh, waktu itu Yesus baru disalib. Dan bagi orang Israel, bagi orang Romawi, orang yang disalib itu penjahat kelas kakap. Kalau penjahat kelas teri mungkin dicambuk, masuk penjara. Penjahat kelas kakap harus penjahat, pemerkosa, pengkhianat negara, ya. Itu masih disalib, itu penjahat. Sekarang saudara bisa bayangkan 1-2 bulan lalu Yesus dianggap penjahat. Dan namanya sekarang dipakai sebagai dalam nama Yesus untuk doa. Wow. Pernahkah sudah memikirkan seperti ini? Kenapa Roh Kudus meneguhkan kepemimpinan Petrus? Orang percaya masih sedikit, 3.000, masih dikuatkan. Tapi Roh Kudus kasih kuasa. Kenapa? Untuk memenangkan banyak jiwa. Dan itu cara dari Tuhan melalui Roh Kudus di dalam hidup saudara. Untuk bersaksi. Gereja ini harus bertumbuh. Amin. Bertumbuh itu melalui siapa? Saudara. Bawa jiwa. Gimana caranya? Tuhan buka kesempatan. Kalau saudara ingat mau dipimpin Roh Kudus,
saudara dikasih kuasa. Saya mau tutup dengan satu kisah. Ada seorang bos namanya Chris. Dia investor dia. Dia beli rumah duka. Ya seperti adijasa lah, seperti gitu ya. Tapi kecil. Rumah duka itu lagi bangkrut, dijual sama bosnya. Chris beli. Dia coba investasi di situ. Tapi karena dia tidak paham, pegawai-pegawai lama dipertahankan supaya bisa bekerja. Dan satu pegawai ada namanya Edi, minta maaf kalau ada namanya sama ya. Edi ini mantan atlet yang dipekerjakan, tapi dia nakal, suka main perempuan, suka dugem, ngomongnya kasar, suka maki-maki, menjengkelkan. Bos Chris mulai kenal beberapa pegawai-pegawai itu, dan Edi yang nakal ini, dia dapat kesempatan ya, kayak misalnya ini rumah duka. Di atas itu ada ruangan, dibagi dua, separuh kantor, ada ruangan kecil. Edi suruh jaga di situ. Dan Edi berkata gini, bos kok orang baik ya, tidak seperti bos yang dulu. Bos Chris itu berkata apa? Oh ya, karena saya anak Tuhan, saya orang Kristen, saya punya Yesus. Langsung Edi berkata, jangan bikin saya jadi orang Kristen. Wah, langsung bosnya berkata dalam hati, aku mau berdoa buat kamu. Nah, didoakan 1-2 tahun Edi jadi mabuk lagi. Berjuang, jatuh bangun, mabuk-mabukan. Dirawat di klinik. Kliniknya berkata kamu butuh asupan rohani. Oh langsung berkata, apa hubungannya Yesus sama saya? 4 tahun bos Chris berdoa untuk Edi pegawainya. Dia putus asa, Tuhan tidak jawab doa. Lalu Roh Kudus buka pikirannya. Ternyata yang diubah bukan Edi, tapi bos itu diubah. Kenapa? Suatu ketika datang ke kantor, lihat, lalu satu pegawai lapor, bos, lihat itu ruangannya Edi. Kenapa? Lihat saja bos. Datang lihat ruangannya Edi, pakaian sampah, botol-botol miras banyak berantakan. Ingat ya, Roh Kudus sudah ubahkan hatinya bos. Kalau kita belum diubahkan, ringkesi barangmu, metu, selesai. Tapi Roh Kudus bekerja, kasih kepekaan. Chris berkata sama Edi, ada apa toh Ed? Lalu Edi mulai buka hidupnya. Saya berantakan bos, hancur hidup saya. Tapi saya lihat hidup bos 4 tahun ini, sukacita, keluarganya damai, happy. Saya nggak punya itu bos. Saya kepingin bos. Saat itulah Chris buka, kamu perlu Yesus. 1 jam dilayani, Edi buka hidup dan terima Yesus. Ini cerita tahun 2001 saudara. Sekarang Edi orang yang berubah, suka baca Alkitab, tidak kasar lagi ngomongnya. Kalau keperucut ngomong, minta maaf. Sudah rajin baca Alkitab, rajin ke gereja. Bahkan bos Chris juga ikut membaptiskan dia. Saudara bisa paham enggak? Kita dengar cerita pengemis tadi toh. Kisah Rasul pasal 3. Kita dengar Edi. Sebetulnya saudara dan saya sama. Mata kita itu mata duitan. Duit. Tidak sadar bahwa kebutuhan yang terbesar adalah Tuhan Yesus. Minta Roh Kudus menjamah saudara, pimpin saya Roh Kudus. Beri saya kuasa. Dan biarlah saudara jadi berkat buat orang lain. Saya undang pemain musik maju ke depan, kita nyanyikan pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus. Percaya bahwa Tuhan akan bekerja dalam hidup kita, dalam hidup saudara, di dalam gereja ini. Amin. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri
sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikut. Angkat tangan kita, katakan, kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Yes, ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajar, ajar Tuhan, ajar nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau memberkati kami dalam ibadah ini, dalam pujian kami, sansur khusus melalui pemberitaan firman-Mu Tuhan. Kami tidak sendiri, Roh Kudus memimpin kami. Bahkan Roh Kudus memberikan kuasa kepada kami. Ajar kami tunduk, ajar kami taat akan tuntunan-Mu, pimpinan-Mu, akan penyertaan-Mu. Supaya kuasa Roh Kudus boleh dinyatakan dengan luar biasa. Kami jadi alat-alat-Mu yang bisa membawa jiwa, memenangkan jiwa untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Tuhan kuduskan kami, Tuhan sucikan kami, Tuhan layakkan kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Sucikan kuduskan hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Sucikan kuduskan hamba-Mu yang memimpin. Sucikan kuduskan kami jemaat-Mu Tuhan, supaya kami boleh melihat pengorbanan-Mu yang luar biasa. Engkau mati buat kami, menebus segala dosa kami, membayar lunas hutang dosa kami, dan menyediakan tempat di surga buat kami. Kami percaya Tuhan, kuasa di dalam perjamuan kudus ini sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kami yang sakit disembuhkan, yang kami susah boleh dihiburkan, kami dalam pencobaan Tuhan berikan jalan keluar, dan Tuhan menolong setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap bersekutu dan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan kita semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk kembali, saudara akan dilayani. Mari kita nyanyikan pujian ini sambil perjamuan kudus dibagikan. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikut jalanmu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah.
namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Angkat tinggi di atas kepala kita, hormati Tuhan. Ini tubuh Yesus yang disalib buat saudara dan saya dan menggantikan kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita ucapkan syukur dalam ini, inilah persekutuan dalam tubuhnya Kristus. Katakan amin dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau makan bersama-sama dalam nama Yesus. Angkat tinggi cawan ini di atas kepala kita. Ini bukan cawan kutuk, tapi ini cawan berkat. Ini cawan keselamatan. Darah Yesus yang tercurah buat saudara dan saya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita ucapkan syukur dalamnya ini adalah persekutuan dalam darahnya Kristus. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau minum bersama-sama dalam nama Yesus. Kudus, kudus Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Namamu ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajar, ajar Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Bersyukur Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Terima kasih, kiranya Engkau boleh berkenan atas kehidupan kami. Engkau memberkati gereja kami Logos di tempat ini. Engkau berkati Ibu Gembala, pelayan-pelayan-Mu pembela sidang. Engkau berkati jemaat-Mu. Engkau berkati kehidupan kami dengan luar biasa Tuhan. Saudara kami yang sakit, Engkau jamah dan sembuhkan. Yang lemah tubuh Kau kuatkan. Yang dalam persoalan jalan buntu, Tuhan berikan jalan keluar. Pemulihan bagi bangsa negara kami, perekonomian, semuanya Tuhan kerjakan. Berdoa untuk vaksinasi booster terus berjalan lancar. Berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus jaga, Tuhan Yesus pelihara. Tuhan berkati kesehatan kami yang berlimpah-limpah. Tuhan cukupi segala kebutuhan kami. Tuhan berikan kekuatan ekstra buat kami. Berkati persembahan yang kami kumpulkan hari ini. Persepuluhan kami, persembahan khusus kolekta kami, persembahan tatangan kami dan semuanya. Kami percaya kami akan pulang membawa berkat-berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus mempelai kita semuanya. Dan kita semua yang percaya berkata, amin. Atas nama Gembala dan Jemaat GBT Logos mengucapkan terima kasih kepada Pak Yonatan Octavianus yang sudah melayani kami di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati dalam pelayanannya dan juga keluarganya. Amin. Baik saudara kasih, kita akan memberikan yang terbaik bagi Allah kita.
Kami persilakan kantong persembahan akan dijalankan. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan menjadi milik-Mu saja Bapa di sorga. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami dalam ibadah hari ini. Dan kami akan pulang ke rumah masing-masing. Dan Tuhan menyertai kami semuanya. Dan kiranya rahmat sejahtera dari Allah Bapa kita, dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat melimpah roh yang jasmani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mempelai surga kita, dan kita semua yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Selamat hari Minggu.